Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kaudilia dengan NIM akhir 121. Di sini saya mewakili teman-teman kelompok untuk mempresentasikan hasil aplikasi arsip digital yang telah kami buat. Berikut merupakan aplikasi yang telah kami buat, dan kalian jika ingin mengunduh dapat melalui tautan yang telah disediakan di kolom deskripsi. Setelah halaman aplikasi terbuka, pengguna akan diarahkan ke halaman login. Pengguna dapat masuk ke aplikasi menggunakan akun Google atau menggunakan email dan password. Dan di sini saya login dengan menggunakan salah satu akun Google saya. Setelah berhasil login, pengguna akan masuk ke halaman beranda aplikasi eArsip AP. Pada halaman ini tersedia menu utama seperti dashboard, arsip dokumen, upload dokumen, kategori, riwayat aktivitas, backup dan restore, dan juga yang terakhir pengaturan yang dapat diakses sesuai dengan hak akses pengguna. Di sini pada halaman beranda juga menampilkan daftar dokumen terbaru sebagai informasi arsip yang baru diunggah. Halaman beranda berfungsi sebagai pusat navigasi untuk memudahkan pengguna dalam mengelola dan memantau arsip digital. Ini merupakan contoh dokumen-dokumen yang telah kami arsipkan pada aplikasi eArsip AP. Untuk memudahkan penemuan dokumen, kita dapat mencari pada kolom cari judul atau nomor arsip sesuai dengan dokumen yang telah kami arsipkan. Sebagai contoh, kami mencari salah satu dokumen yang telah kami arsipkan, yaitu surat penawaran. Di sini kita dapat melihat isi dari dokumen tersebut dan juga dapat mengunduh dokumen tersebut. Dan berikut merupakan tampilan salah satu dokumen arsip yang telah diunduh tadi. Pada menu upload dokumen digunakan untuk menambahkan arsip baru ke dalam sistem dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kita dapat mengunggah file dokumen yang akan disimpan dalam aplikasi eArsip AP. Kemudian diminta untuk mengisi data pendukung arsip sebagai informasi dokumen. Sebagai contoh, di sini saya akan mengupload salah satu dokumen, yaitu surat keputusan. Di sini saya juga akan mengisi kolom-kolom yang diminta untuk informasi dokumennya. Yang pertama ada kode atau nomor arsip. Yang kedua ada nama dokumen untuk mempermudah pencarian nanti. Dan diminta juga untuk memasukkan tanggal upload dokumennya. Kemudian pada menu kategori diminta untuk mengisi sesuai dengan dokumen yang akan diarsipkan. Di sini terdapat kategori umum, dokumentasi, SK atau keputusan, surat masuk, kontrak atau perjanjian, laporan, dan juga surat keluar. Sesuai dengan dokumen yang saya upload tadi, di sini saya memilih kategori SK atau keputusan. Untuk klasifikasinya terdapat biasa, penting, dan rahasia, dan saya memilih klasifikasi penting sesuai dengan dokumen saya. Dan untuk deskripsinya juga diisi sesuai dengan dokumen yang akan diarsipkan tadi. Setelah semuanya sudah terisi, kemudian dapat langsung mengupload dokumen tersebut. Setelah terupload, kita dapat mengecek dokumen yang kita arsipkan tadi pada menu arsip dokumen. Dan di sini sudah terlihat dokumen yang saya arsipkan tadi sudah masuk pada menu arsip dokumen. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, di sini juga kita dapat melihat detail dokumen dan juga dapat mengunduh dokumen tersebut. Dan berikut ini merupakan tampilan dari menu kategori arsip. Terdapat kategori umum, dokumentasi, SK atau keputusan, surat masuk, kontrak perjanjian, laporan, dan yang terakhir surat keluar. Pada menu riwayat aktivitas ini, pengguna dapat melihat aktivitas terbaru yang dilakukan di dalam aplikasi eArsip AP, seperti unggah, unduh, atau lihat dokumen.
Fitur ini membantu pengawasan penggunaan aplikasi serta mendukung proses monitoring dan audit internal. Pada menu backup dan restore, kita sebagai pengguna tidak memiliki akses. Yang memiliki akses hanyalah admin yang memiliki aplikasi tersebut. Berikut ini merupakan tampilan menu backup dan restore dari POV Admin. Admin dapat melakukan unduh data cadangan seluruh arsip yang tersimpan dalam aplikasi e-arsip AP. Pada halaman ini juga ditampilkan total dokumen sebagai informasi arsip yang tersimpan. Pada menu pengaturan, pengguna dapat melihat informasi akun yang meliputi email, peran, dan nama lengkap. Pengguna juga dapat mengubah nama lengkap sesuai dengan data yang dimiliki. Seperti menu backup dan restore, menu pengaturan antara admin dan pengguna juga berbeda. Pada menu pengaturan ini, admin dapat mengisi informasi instansi, yaitu nama instansi dari pengguna yang menggunakan aplikasi e-arsip AP. Selain itu, juga pada bagian pengaturan file, dapat menentukan ukuran maksimal file yang diperbolehkan untuk diunggah ke dalam aplikasi. Pengaturan ini bertujuan untuk mengontrol kapasitas penyimpanan. Pada bagian masa retensi arsip, admin dapat mengatur jangka waktu penyimpanan arsip aktif dengan mengisi jumlah tahun sesuai ketentuan instansi. Pengaturan ini digunakan untuk menentukan lamanya arsip berstatus aktif di dalam sistem. Setelah melewati masa retensi yang ditetapkan, arsip akan secara otomatis berubah status menjadi inaktif sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian pemaparan mengenai aplikasi arsip digital yang telah kelompok kami buat.